Malam itu, Karman turun ke rawa-rawa dengan membawa senter kecil dan ember reog. Sudah 3 hari ia pulang tanpa hasil. Belut makin susah dicari. Rawa itu gelap, hanya suara angin dan kodok yang saling bersahutan terlihat. Karman sedang mengaduk lumpur dengan tangannya, berharap belut keluar dari persembunyiannya. Sudah belasan menit berlalu, tapi tak ada satupun belut yang muncul. Saat ia mengaduk lumpur lebih dalam, tiba-tiba muncul cahaya kekuningan dari dasar air. Warnanya lembut tapi terang, seperti bara api yang bernafas. Karman menahan nafas. Dia merogoh lumpur itu perlahan, lalu menariknya keluar. Sebuah bongkahan keras berwarna kuning sebesar kepalan tangan orang dewasa. Bongkahan itu dingin, namun sinarnya kuat. Karman terpaku, tak percaya apa yang dia lihat. Dia bertanya-tanya dalam hati, benda apakah itu? Dengan seksama, ia terus mengamati bongkahan kekuningan itu. Baru saja ia memasukkan benda itu ke dalam ember, tiba-tiba rawa menjadi sangat hening. Suara kodok yang tadi bersahutan seolah lenyap. Angin berhenti. Air di sekitar kakinya diam. Tiba-tiba dari balik semak pepohonan di tepi rawa sesuatu bergerak. Karman menoleh perlahan. Dia hampir menjatuhkan embernya. Sesosok pocong setinggi pohon berdiri tegak, kepalanya menunduk. Namun matanya yang cekung mengarah pada batu di dalam ember Karman. Tubuhnya tidak bergerak. Karman gemetar hebat. Kakinya otomatis melangkah mundur. Pocong itu tetap diam, hanya mengikuti gerakan Karman dengan tatapan kosong. Tanpa menunggu lebih lama, Karman berlari pulang sekencang mungkin. Nafasnya putus-putus, tetapi ia tak berani menoleh. Takut pocong itu melayang mengejarnya. Sampai di rumah, ia mengunci pintu dan meletakkan batu itu di bawah lampu. Cahaya kuningnya semakin tampak jelas, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Dengan tangan bergetar, Karman memukul bongkahan itu dengan palu. Batu itu retak seperti kaca, dan dari dalamnya memancar kilauan kuning terang seperti emas murni, membuat dada Karman bergemuruh antara harap dan ketakutan. Keesokan paginya, Karman membawa secuil kecil pecahan emas itu ke pasar. Ukurannya tak lebih besar dari kuku jempol, tapi warnanya begitu pekat dan beratnya terasa padat. Pagi sekali, akhirnya Karman berangkat ke pasar. Dengan tangan gemetar, ia membawa potongan kecil batu berkilau itu. Semalam ia tak bisa tidur, memikirkan benda kekuningan itu. Sesampainya di kios emas, ia menyerahkan potongan batu itu ke tukang emas. Sang pedagang emas pun mengernyit, lalu mengambil kaca pembesar. Ia nampak terheran sambil bergumam. Ia pun bertanya pada Karman, dari mana dia mendapatkan emas itu? Sambil gugup dan gelagapan, Karman hanya menjawab sekenanya bahwa batu itu adalah warisan dari keluarganya turun-temurun. Pedagang emas itu mendadak terdiam. Ia mengetuk-ngetuk potongan batu itu dengan alat kecil. Lalu matanya melebar, seraya berkata, ini adalah emas berkadar tinggi. Ia pun kembali bertanya pada Karman, apakah ia mau menjualnya? Dengan semangat, Karman mengangguk, meski detak jantungnya berdegup kencang. Ia takut kalau menolak, pedagang itu berubah pikiran dan merebutnya. Tak lama, pedagang tua itu membuka laci, menghitung cepat, lalu menyerahkan uang puluhan juta dalam plastik bening. Karman nyaris tak percaya. Potongan sekecil kuku jempol dihargai sebanyak itu. Dia memeluk plastik itu seperti memeluk nyawanya sendiri. Hari itu juga ia melunasi hutangnya di warung, membayar uang tunggakan sekolah Siti selama setahun, bahkan tersisa untuk kebutuhan rumah. Karman akhirnya bisa menarik nafas lega setelah bertahun-tahun hidup tercekik dalam kemiskinan. Namun di malam ketiga, tepat di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara gubrak riuh dari dalam lemari kayu. Lemari tempat Karman menyimpan bongkahan emas yang belum sempat ia pecah. Mendengar suara gubrak riuh dari dalam lemari, Karman langsung terbangun. Dia tercekat kaget. Lalu, dia pun berjalan ke arah lemari kayu, meraih gagang pintu dengan tangan yang bergetar hebat. Saat pintu lemari terbuka, nafas Karman langsung berhenti. Bongkahan emas itu lenyap. Raib, tak ada bekas, tak ada jejak, hanya lemari kosong yang menganga gelap. Karman terduduk lemas di lantai. Ia pun bertanya-tanya, apakah emas itu diambil oleh pemiliknya? Ataukah ada sesuatu yang lebih kuat dan lebih berhak atas emas itu? Tiba-tiba, jendela kamar terbuka sendiri, terhembas angin malam. Dari dalam kamar, Karman melihat jelas sosok pocong tinggi besar kurus berdiri di antara pepohonan di samping rumahnya. Matanya cekung, wajahnya kehitaman, hampir tak terlihat. Lalu tiba-tiba,
Pocong itu pun bersuara. Emas itu bukan milikmu.